Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uma? Oke, kali ini saya mau membahas nih mengenai kenapa ya saya berdoa tapi tidak dikabulkan. Kenapa ya kok saya sudah melakukan ikhtiar banyak sekali tapi Allah tidak kunjung mengabulkan doa saya? Kenapa kira-kira? Nah, kita akan bahas setelah ini, tapi sebelumnya Anda bisa subscribe channel YouTube saya atau Anda bisa share video ini kalau misalkan memang Anda merasakan manfaat dan Anda ingin berbagi kepada yang lainnya. Oke. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai amalan. Apakah ada amalan yang buruk? Tentu saja ada amalan yang baik dan ada amalan yang buruk. Amalan yang baik mendatangkan manfaat dan fadilah kepada kita melalui jalan-jalan Allah dan melalui kaidah-kaidah agama Islam sesuai Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab Islam yang halal. Nah, kemudian kalau misalkan amalan buruk itu adalah amalan-amalan yang dilakukan dengan bantuan makhluk seperti jin, kodam, dan lain sebagainya, dengan bantuan sihir tentunya ya. Nah, kalau misalkan kita melakukan amalan baik seperti halnya sholat, berdoa, kemudian melakukan amalan apapun, tapi kalau tidak kunjung dikabulkan, kira-kira kenapa ya? Oke, kita koreksi lagi. Yang pertama ini adalah masalah istiqomah. Apakah selama ini Anda merasa bahwa saya sudah istiqomah kok, saya sudah melakukan ini semua, tapi kok ini ya belum tercapai ya? Nah, istiqomah itu bukan hanya melakukan karena rutinitas, bukan karena jumlahnya segitu saya lakukan segitu, tidak. Istiqomah itu memang teratur, istiqomah itu memang sesuai, tepat, atau kita bilang tetapi yang paling terpenting adalah keyakinan hatinya. Kalau misalkan Anda tidak yakin dari awal atau Anda hanya ingin coba-coba, saya coba amalan ini gitu, itu justru salah. Anda harus, kalau misalkan sudah tahu amalan, wah saya akan yakini amalan ini dan saya akan lakukan amalan ini, bagaimanapun halangannya saya akan tetap mencoba istiqomah. Itu baru betul. Karena kita kan kadang sebagai manusia itu kan dibelokkan oleh hal-hal tertentu ya. Apakah rasa lelah ketika menjalankan amalan, rasa bosan ketika melakukan doa itu adalah hal yang wajar? Sebenarnya itu hal yang manusiawi, tetapi ini adalah godaan setan. Yang namanya istiqomah tidak akan bisa tercapai begitu saja. Tentu saja ada setan yang mengganggu, bukan? Nah, makanya itu dari awal kalau Anda melakukan amalan, jangan Anda cari-cari terus Anda coba-coba. Tapi Anda sudah yakinkan dari awal bahwa amalan ini baik dan amalan ini sudah sesuai dengan tuntunan guru saya, sudah sesuai dengan tuntunan pembimbing saya, dan saya akan lakukan sepenuh hati. Itu baru betul. Kemudian yang kedua adalah merasa terburu-buru, baru melakukan amalan seminggu, 2 hari, bahkan 3 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, tetapi Anda sudah menyerah. Ini kan sudah tidak istiqomah, Anda tidak tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena kita tuh harus selalu berhusnuzon pada Allah. Sulit memang awalnya ya, apalagi kita misalkan terhimpit oleh berbagai kebutuhan, kemudian terhimpit oleh berbagai permasalahan yang harus segera selesai. Tapi tawakallah begitu. Kenapa? Karena seperti halnya firman Allah ya di dalam Al-Quran, wasta'inu biswabri washolah, yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa harus sabar duluan? Ya karena memang ini hal yang paling sulit. Hal yang paling sulit kenapa? Karena kita terkadang terburu-buru oleh ego kita. Kita merasa bahwa kita ini adalah majikannya Allah yang kita mengajukan proposal harus segera diterima. Ketika kita seperti itu, maka tidak ada koreksi dalam diri kita. Ketika masalah selesai dan nantinya ke depannya ada masalah lagi yang serupa atau ada masalah lain yang lebih berat, kita akan cepat berputus asa. Makanya itu kenapa cobaannya orang istiqomah, cobaannya orang melakukan amalan itu harus sabar. Karena terkadang memang pola pikir ini sangat berpengaruh ya tentunya. Nah, kemudian dirikanlah sholat. Kalau Anda melakukan amalan tapi sholat masih bolong, tidak tepat waktu, tentu saja ini tidak tepat juga. Nah, begitu ya, itu adalah dasar-dasar. Kenapa sih kok amalan saya tidak kunjung terkabul? Ya mungkin karena Anda tidak istiqomah dari awal, Anda tidak tawakal, kemudian Anda tidak yakin. Nah, kemudian juga yang terpenting itu adalah Anda masih terburu-buru. Kenapa sih ya kok Allah itu mengabulkan doa? Terkadang kita itu tujuannya tercapai di saat kita sudah tidak berharap doa itu tercapai. Kadang kita sudah melakukan sesuatu dan kita sudah pasrah, ya Allah saya sudah capek, saya sudah melakukan semuanya, sekarang hamba gantungkan semuanya kepadamu ya Allah, hamba yakin Engkau akan memberikan yang terbaik. Di saat kita sudah tidak punya daya upaya lagi, merasa tidak punya keinginan atau nafsu agar apa yang kita inginkan segera tercapai, terkadang keinginan itu tercapai saat itu. Kenapa? Karena setan sudah tidak membisiki diri kita lagi untuk ayo
kamu berputus asa lah. Nah itu kita sudah lebih tawakal. Itulah kenapa kok doa itu terkadang datangnya telat. Atau kita juga harus berhusnudzon dan selalu mengambil sisi positif. Siapa tahu Allah mengabulkannya atau menolong kita dalam bentuk lain. Baik sahabat Uma, sekian dulu jawaban dari saya. Kalau misalkan memang Anda kesulitan untuk melakukan amalan dan Anda butuh bimbingan amalan serta sarana halal mengenai permasalahan Anda bisa hubungi kontak yang ada di video atau sosial media saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.